dapat menjelaskan dengan baik, karena saya bilang kalau berbicara unsur saya tidak mau jawab, karena kalau saya jawab langsung saya sudah bilang sudah memenuhi unsur. Cuma kan saya bilang kita mari dudukan, lalu kita menghentikanlah ya pikiran-pikiran seperti itu, supaya janganlah kita saling menghina terus di media sosial itu gitu bang. Tapi gini bang, tadi udah memenuhi unsur-unsur tadi menurut abang kan begitu. Coba bang, apa unsur-unsur yang nanti kalau panjang lagi ya, tapi cuman bahasa abang itu setiap orang itu aja sudah cukup. Kemudian bang, gini bang, kalau unsur-unsur ini harus tiga-tiganya bang, nggak mungkin satu bang. Bang itu abang orang gitu. Abang orang hukum kan? Iya, abang itu kalau media sosial itu nanti ke ITE bang larinya. Ya. Kalau hukum positif, pertanyaannya gini bang, ada 3 unsur situ kan tadi disebutkan bang Glenn. Ya. Kalau salah satunya saja nggak bisa bang, harus tiga-tiganya. Abang pengacara. Ya. Saya pernah dakwa abang orang gitu loh bang. Ya. Jadi unsur ini harus 3 bang. Kalau misalkan abang nanti berhadapan harus tiga-tiganya unsur itu dipatahin sama abang gitu loh. Sekarang saya tanya dulu lebih enak. Saya tanya dulu buat abang, ya kan? Dalam sisi hukum positif, menghina ayat suci orang lain bisa dipidana atau tidak? Menghina, ya bisa bang. Ya, itu bisa. Abang ini jawab gitu. Kalau sudah disebutkan ayat suci, pertanyaannya begini bang. Penghinaannya di mana? Sebutkan dulu substansinya gitu loh. Jadi begini, saya tidak mau sebut ayat suci. Contoh, ayat suci menyebutkan gelas ini putih dan bersih milik Tuhan, tetapi dibalikkan air ini merah dan milik setan gitu. Benar nggak dalam sisi hukumnya? Kalau dibaliknya seperti itu. Saya tidak usah bicara ayatnya lagi gitu bang. Jadi maksud saya, marilah kita hidup untuk tidak boleh mencela. Sebut kitab suci, kalau kitab suci doang bang, itu nggak kena bang. Kitab suci apa? Al-Quran kah? Bible atau apa? Weda atau apa? Sebut aja langsung Alkitab, kan disebut ayat suci kan? Iya, ya sekarang nggak. Abang putar lagi, ya kan? Ya nggak bisa begitu. Tujuan kita bentar dulu bang. Tujuan kita untuk mencerahkan orang, untuk bagaimana orang Indonesia ini jangan dicerahkan yang konflik identitas, ya kan? Tujuan saya live dari awal itu kan, itu setiap saat live, saya fokus hanya tentang korupsi dan kejahatan di negara Indonesia. Tapi hari ini saya setuju bang, saya setuju dengan abang itu. Dengar dulu bang, saya jelasin dulu. Dalam hukum positif, kalau abang dari pikiran positif tadi, seperti abang kita yang awal, bang George, rubah judulnya gitu, udah rubah belakangnya. Karena apa? Orang-orang yang kasih pinang positif kita wajib terima. Contoh abang George gini, abang jelas supaya publik tahu bahwa dari sisi hukum positif, ya kan kita mau dilarang. Tapi dalam hal dari sisi agama, jangan juga mencela ayat suci orang lain. Contohnya sebut Matius 3 atau segala macam. Karena itu sudah masuk dalam kategori, dan Bang Suma bukan Kristen ya saya bilang. Supaya kita ini hidup di dalam negara kesatuan Indonesia ini, kita saling menghargai agama itu sesuai dengan apa ajaran hukum positif tadi gitu. Itu tujuan saya dalam half life. Tapi kalau abang mau gini, bolehlah kita diskusi dengan Bang Suma dalam ya kan live, tadi saya nggak ngomong itu bang. Dari tadi saya ngomong tentang hukum positif. Makanya tadi Bang Glenn aja nggak, kalau kita bicara soal hukum positif kemana? Ada 3 pengacara atau 2 pengacara, akan 5 yang akan keluar bang pendapatnya. Makanya ini harus dikaji. Makanya saya saya bilang di Mahkamah Konstitusi sebentar bang. Gitu. Makanya saya harus membatasi hal itu. Tadi yang sebut unsur berapa? Kan saya nanya unsur bang. Tadi barang siapa dengan sengaja kan? Ya sudah. Di muka umum, bla 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 dan sebagainya. Itu kan harus dibuktikan bang. Itu baru kita enak pembuktiannya dalam kalau hukum positif. Jangan sampai begini. Oh ini dia menista. Saya nggak ngomong begitu bang. Cuma saya akan kaji apakah ini penistaan. Contoh menafsirkan suatu ajaran bang. Ya. Kita lari lagi ke pasal 1. Ya, Undang-Undang nomor 1 PNPS bang. Itu pokoknya bang. Itu belum dihapus. Kalau itu dihapus hanya pasal 14 bang. Nah ini yang dihapus oleh MK kemarin. Jadi supaya abang tahu kalau ada 14 itu kan 10 tahun tuh bang ancamannya. Ya. Itu udah dicabut sama MK itu kemarin bang. Ya, nah makanya kita harus tahu juga itu yang harus kita terangkan ke teman-teman. Nah tadi malam kami pun membahas hal itu. Oh siap. Lanjut. Iya jadi nggak kemana-mana akhirnya. Nanti baru setelah ini unsurnya ini. Oke mana kalau yang diduga Bang Juma ini menistakan, ini loh perkataan ini. Kita buka bang ayatnya, terjemahannya, bahasa aslinya, tafsirannya. Kalau di dalam Al-Quran jelas bang, ada terjemahannya, bahasa aslinya. Mohon maaf, jangan kita ya ini supaya abang tahu, ayat suci Alkitab dulu.
Jadi gini Bang, saya sudah bilang, kalau saya sebagai kapasitas orang Muslim dan menyampaikan pikiran-pikiran dari sisi Al-Quran, saya ya kan gitu dalam hal pikiran. Kalau saya Kristen, lalu orang lain selalu menghina dengan dalil-dalil pikiran, lalu menggiring kepada ya hal-hal yang tidak tertulis. Nah ini yang harus kita luruskan gitu, supaya jangan setiap orang di Indonesia dengan enaknya mentranslate atau ajaran orang lain, lalu disampaikan dan dipublikkan, lalu kalau mempersalin menghujat gitu, menghina, menghujat, lalu itu kan yang saya mau luruskan. Kalau berbicara tentang konteks hukum positif kita, apakah berarti gini Bang, kalau gitu bukan pada gitu? Bang, kalau gitu bukan Bang Juma Bang, ya debater aja, jadi semua Bang. Nah, itu, orang Islam mau Kristen. Kalau Abang ini kan fokusnya pada Bang Juma Bang, hanya satu dalil. Ya, kan, ya saya setuju. Cuman saya setuju gitu. Cuma satu dalil aja Bang Juma, makanya saya nanya materi Bang Juma yang diduga menistakan ini di mana gitu loh. Itu ya sudah kita bahas ini ya. Nanti lebih bahas ya. Satu-satu ya. Kalau Abang ngebahas soal Bang Juma, kita bahas hukum positifnya di mana, penistaan di mana, unsur barang siapanya dengan sengajanya itu kita bahas ada 3 unsur dalam 156A. Dan kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 itu yang harus ditahu juga Bang. Oke, itu dulu. Ada Bang Juma di bawah, coba naikin Bang. Katanya itu ada. Bang Juma. Saya sudah bilang, saya live kan sudah 2 jam nih. Kebetulan saya kan janji kan jam 11, jam 10 sudah geser setengah 30 menit. Ya kan orangnya telepon-telepon saya dari tadi tolak tuh. Saya udah WhatsApp di nomor satunya. Oke, apa-apa. Seperti tadi kan Pak Sekjen Abang, kan sudah Abang follow aku ya Bang. Abang follow aku ya. Dengan Pak Sekjen. Jadi gini, mungkin kalau Bang Suma nonton ya mungkin saya minta maaf juga ya secara apabila ada kata-kata yang salah. Tapi makanya saya bilang judul Suma dalam hukum positif. Jadi kita orang-orang hukum, ya kan kalau orang tanya bahwa itu melanggar pasal 27, 28 atau tidak, ya kan? Atau orang melanggar bahwa pasal 156 tadi yang tadi saya sampaikan atau tidak. Orang kan akan bertanya dari sisi hukum positifnya. Kita punya kewajiban unsur-unsur terpenuhi atau tidak, bukan kita lagi masuk ke ayat sucinya, ya kan? Itu bisa mengerti nggak Bang? Supaya jangan kita menggiring orang yang memahami hukum. Jadi intinya gini, saya nanti saya follow itu Abang Sekjen tadi, ya kan? Mungkin di live-nya Abang Sekjen undang saya masuk atau Bang Zuma supaya kita berdiskusi. Saya sih dari sisi hukum positifnya kan saya tetap menjelaskan. Itu aja Bang Yanis. Jadi Bang Yanis koma dulu. Ya kan, saya intinya bahwa saya ingin menyampaikan hukum positif, apakah masuk atau tidak dalam hal mengutip ayat suci, ya kan Alkitab tadi, supaya kita dicerahkan dari sisi hukum, jangan sampai orang di luar hukum kita ini tergiring soal agama, ya kan, gitu. Ya gini Bang, saya setuju, tapi dalam artian jangan unsur-unsurnya harus masuk materi juga Bang. Kalau soal penistaan Bang, jangan sampai hanya unsur saja. Di dalam unsur itu apakah terpenuhi materinya? Kan begitu Bang. Kalau secara formil materi itu nanti di persidangan formilnya. Iya, kan cuman saya bilang live materinya masuk nggak gitu loh. Baru kita bicarakan hal itu. Undang-undang ITE. Jadi kalau mau terpenuhi unsur pasti kita jelaskan di suku. Ya kan karena postingannya itu lewat undang-undang ITE untuk memberikan debat tadi. Ya kan makanya saya bilang apakah dalam debat itu bisa nggak giring orang dalam hal sisi hukum positif. Itu jadi kita harus menggiring dengan pandangan-pandangan hukum kita. Jangan kita agak hukum kita masuk ke agama dan keyakinan, akhirnya kan lurus lah. Kalau ditanya ke keyakinan ya saya bilang dua nggak bisa Bang. Kalau 156 Abang bawa itu ke situ Bang, penodaan agama sebutnya juga di situ. Nggak mungkin kita nggak bawa agama Bang. Contoh misalkan, mohon maaf ini supaya kita meluruskan, saya setuju Bang. Penistaan itu harus kena, mau di dalam Islam, di dalam Kristen kita harus kena Bang gitu. Oke, enggak apa-apa kalau misalkan Abang sekarang mau ada keperluan, enggak apa-apa nanti besok atau malam tadi kan kita bicara lagi. Ini Bang Yans, Daniel dan ini kan Bang Suma katanya naik tapi nggak kan belum ada nih. Jadi nanti off kan saya konfirmasi balik Bang Yans saya kan jadi atau ke itu ya. Iya dengan Abang supaya kita men-sharingkan supaya gini yang mau kita dudukan ya nanti daripada nanti orang bilang takut kalau live dan saya kan mau langsung orang bicara bahwa ini setelah enggak kita nggak ada urusan dengan urusan keyakinan orang karena setiap orang itu selamat dari keyakinan dia kepada Tuhan sendiri. Kalau soal keyakinan Bang mau nyembah siapapun kita nggak masalahin Bang. Masing-masing orang tapi kita berbicara tentang hukum supaya benar nggak ada sisi positif orang yang dengan hashtag tangkap Bang Suma dan lain-lain ini kan orang kayak kita pencerahan hukumnya gitu. Apakah isu seperti itu gitu jangan kita digiring soal debat Alkitab dan Al-Quran dong. Jadi orang hukum kok larinya ke sana-sana gitu. Orang hukum bagaimana kita jelaskan itu supaya orang paham di luar sana gitu Bang. Jadi saya Bang sebentar off dulu karena posisinya saya kan di telepon dari tadi saya tolak terus tuh ya kan.
Iya, iya, iya. Ya 30 menit lagi karena perjalanan saya kan pasti agak sedikit cepat. Jadi intinya nanti saya follow ya kan, kalau umpamanya mau terbuka dari Bang Unsuma atau dari Abang boleh saya kita diskusi ya. Abang tinggal di mana, Bang? Tadi Jakarta kan, Kak. Oh, Jakarta. Saya di Bandung, Bang. Saya di Bandung. Oh iya, kemarin saya dari Bandung ya. Dari ya kalau di Bandung telepon lah teman-teman kita banyak. Ini Bang Glenn pun di Bandung. Sekarang lagi di Jakarta beliau. Jakarta. Sekarang Jakarta dia orang Bandung. Boleh kita diskusi lah kalau ketemu lah. Aman lah, saya sering ke Jakarta gitu ya. Pengacara itu biasa gitu kalau, tapi jangan kita tergiur dengan soal keyakinan karena orang itu beda. Kita profesional, Bang. Makanya kita bicara profesional positif, kita positif. Ya. Tapi kalau misalkan udah masuk ke materi ya kita masuk materi gitu loh, Bang. Ya boleh. Itu yang kita bahas. Kalau pernyataan ayat kan sudah materi, nanti kita lihat dari sisi itu jadi gini, Bang. Glenn dan Bang Jans. Ya, nanti kita tiga ini pasti saling kenal lebih dekat. Intinya kita jangan tergiring dengan orang-orang yang berdebat soal ayat sucinya, oke? Tapi kita bicara dalam konteks dalam hukum positif. Itu aja. Salam kenal ya Bang Glenn, Bang Jans. Oke, salam kenal. Baik, Bang. Baik, Bang. Ya. Selamat siang. Ya.